Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mushaf dan penulisan Al-Quran. Apakah kalian pernah mendengar kata mushaf atau mushaf Al-Quran? Lantas, apa itu mushaf? Baik, pengertian mushaf, banyak umat Islam yang masih bingung mengenai pengertian antara mushaf dan Al-Quran. Bahkan sampai terdapat anggapan bahwa mushaf adalah Al-Quran. Dikutip dari buku sejarah singkat penulisan mushaf Al-Quran dan ditulis oleh C.C. Abdul Wali. Kata mushaf terbentuk dari kata syashifah yang merupakan bentuk jamak adalah syashiif atau syuhuf. Selanjutnya, di dalam Jamharah Al-Lawhah, Doraid Al-Azni menjelaskan bahwa syashifah lembaran atau lempengan tipis yang biasa ditulis sebuah tulisan. Selanjutnya, masa Nabi, mushaf hanya lembaran bertulisan ayat. Di masa Rasulullah SAW dulu, bentuknya hanya berupa tulisan di atas kulit hewan atau di atas pelepah kurma, kadang di atas tulang, batu, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, wujud fisik mushaf di masa Nabi SAW tidak pernah tampil dalam edisi lengkap yang terdiri dari 6.000-an ayat lebih, 114 surat, dan 30 juz. Semua lebih merupakan lembaran-lembaran dan isi ayatnya hanya sepotong-sepotong saja. Namun, tetap saja disebut mushaf yang suci dan dimuliakan, serta hukum atas kemushafan tetap berlaku. Jawabannya adalah pertama, karena ayat Al-Quran belum turun semua. Ayat-ayat itu turun sepotong-sepotong saja. Ayat tidak turun sekaligus. Bahkan dalam satu surat, ayat itu masih terpotong-potong lagi menjadi beberapa bagian. Dan turunnya rada ngacak. Kadang yang ayat bagian depan turun ke belakangan, sebaliknya ayat bagian belakang malah turun duluan. Kedua, belum ditulisnya mushaf Al-Quran dalam sebuah buku yang terbuat dari kertas. Di masa itu, bukan berarti belum ada kertas. Namun, karena kertas bukan satu-satunya media yang tersedia, tidak terlalu mudah didapatkan dan harganya pun tidak semurah sekarang ini. Ketiga, dahulu memang Rasulullah SAW nyaris sama sekali tidak pernah memerintahkan penulisan mushaf dalam satu bundel buku. Bahkan sekedar mengisyaratkan pun tidak. Sehingga pada awalnya ketika ide penulisan mushaf dalam satu bundel buku itu disuarakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjadi khalifah menolak mentah-mentah. Mushaf pada para masa khalifah. Ketika Allah SAW melapangkan dada Abu Bakar saat mendengar alasan Umar untuk membukakan Al-Quran dalam satu bundel buku, berubahlah mushaf yang tadinya cuma berbentuk potongan atau lembaran bertulisan ayat-ayat Al-Quran menjadi buku yang utuh. Walaupun demikian, mushaf versi lembaran-lembaran yang isinya hanya sepotong-potong ayat Al-Quran masih tetap disimpan oleh masing-masing sahabat secara pribadi. Kemudian, mushaf lembaran-lembaran koleksi pribadi masing-masing itu dimusnahkan di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena saat itu Utsman ingin menyeragamkan rasam penulisan mushaf dengan rasam yang dikenal dengan rasam Utsman. Baik, selanjutnya ada perbedaan sistem penulisan mushaf.
Dalam sistem penulisan mushaf Al-Quran, rams Al-Quran, terdapat dua sistem penulisan yang lazim digunakan. Pertama, sistem penulisan dengan rams qiyasi atau rams imali. Ialah penulisan kata sesuai dengan pelafalan atau bacaannya. Lafal yang dituliskan dengan menggunakan rams qiyasi ialah kata-kata yang tidak memiliki tulisan masyhur dan buku. Adapun untuk kata yang penulisannya sudah masyhur dan baku, penulisannya tetap sebagaimana tulisan yang masyhur, sehingga tidak berbeda dengan mushaf yang dituliskan dengan rams Utsmani. Beberapa kata penulisannya sudah masyhur, antara lain Ar-Rahman setelah min tanpa alif, As-Salaah, Az-Zakaah, alif dituliskan dengan wawu, Ar-Riba setelah ba berupa wawu dan alif, Zalika setelah zal tanpa alif, dan Haula setelah ha nida tanpa alif. Artinya, tidak ada satupun Al-Quran yang dituliskan seluruhnya dengan rams qiyasi atau rams imla'i, sebagaimana contoh ayat 2 dan 3 surat Al-Baqarah. Pada keduanya ayat ini yang dituliskan dengan rams qiyasi ialah Al-Kitabu setelah ta pakai alif dan razakana setelah nun pakai alif. Sementara Zalika dan As-Sala'ah tetap dituliskan dengan tulisan yang masyhur yang sama dengan tulisan dengan rams Utsmani. Mushaf yang dituliskan dengan rams qiyasi atau imla'i diantaranya Mushaf Turki, Mushaf Menara, Kudus, Mushaf Turki, dan Mushaf Indonesia jenis Bahriyah. Yang selanjutnya, mushaf pada era digital. Di era digital saat ini, mushaf pun muncul dalam bentuk yang unik, yaitu pada layar, baik monitor, LCD, ataupun layar HP, dan tablet. Perangkat elektronik seperti HP di zaman sekarang sudah sangat canggih dan bisa diinstal ke dalam program software Al-Quran. Namun, beda antara HP dengan mushaf Al-Quran yang kita kenal sehari-hari dari segi pengaktifan. Kalau diaktifkan, maka berulah HP itu menampilkan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya, kalau dimatikan tentu tulisannya tidak ada lagi. Maka dalam hal ini ketika kita mau masuk WC umum dan terpaksa harus membawa HP karena takut hilang atau diambil orang, kita harus memastikan HP itu setidaknya program Al-Quran yang sudah terinstall harus dimatikan atau dinonaktifkan dulu sementara. Lalu, bagaimana dengan memori yang tersimpan di dalamnya? Bahkan, bukan adanya ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk data digital? Jawabannya sederhana saja. HP yang kita punya itu cara bekerjanya mirip sekali dengan otak kita. Ketahuilah bahwa isi otak kita ini bisa saja terdapat data-data Al-Quran, baik berupa memori, tulisan, ataupun suara. Seorang penghafal Al-Quran misalnya, di dalam kepalanya ada ribuan memori ayat-ayat Al-Quran. Peran teknologi dalam penulisan mushaf, ada beberapa gambar. Seperti contohnya pada gambar ini, ada gambar seperti zaman sekarang yang banyaknya teknologi yang canggih seperti wifi, internet, WhatsApp, dan bermacam lagi. Dan yang gambar sebelah kanannya ini menunjukkan peran teknologi dalam peningkatan kesenian dan budaya. Nah, di sini mereka menunjukkan kearifan lokalnya dari budaya. Jadi, peran teknologi dalam penulisan mushaf ini berbagai macam, banyak jenisnya. Dan salah satunya pada gambar ini. Jadi, bisa disimpulkan mushaf Al-Quran salinan wahyu Allah dalam bentuk
lembaran naskah tulis. Sejarah penulisan Al-Quran dimulai pada masa Nabi Muhammad ketika beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mencatat wahyu yang diterima. Demikianlah penjelasan tentang mushaf dan penulisan Al-Quran. Baik, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.